Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatul kiram rahimakumullah, dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah atau beberapa ayat tentang orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam golongan hambanya dan masuk ke dalam jannahnya, itu surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, ridha dan diridai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Panggilan hamba di sini adalah sebuah panggilan yang mulia, karena yang dimaksudkan di situ adalah hamba yang diterima di sisi Allah SWT. Nah, agar kita termasuk golongan yang dipanggil oleh Allah SWT, masuk ke dalam golongan hambanya dan surganya, hendaklah kita melaksanakan amal ibadah dan memenuhi syaratnya. Syarat supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, yang pertama, yang bersangkutan itu bertauhid. Ya, jadi makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menafikan segala bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan satu-satunya sembahan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Eksistensi daripada syahadat Rasul bahwa kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa di situ ada abduhu, hambanya, supaya kita tidak berlebihan memuji Nabi SAW, dan di situ ada Rasuluh, supaya kita meneladani, mencontoh ibadah-ibadah Rasulullah SAW. Itu yang pertama, manusianya harus bertauhid. Yang kedua, ikhlas. Ya, Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ila akhirul ayat. Tidaklah aku perintahkan illa, kecuali menyembah hanya kepada Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata karena Allah dalam agamanya yang lurus. Jadi apabila kita beribadah ada unsur riya di situ, ada unsur sum'ah di situ, maka tertolak. Rasulullah SAW bersabda, man sam'a sam'allahu bihi, man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah itu memperdengarkan ibadahnya dengan harapan mendapatkan pujian, sedangkan riya memperlihatkan amalannya dengan harapan mendapatkan pujian. Itu yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mutaba'atul Rasul.
ibadah yang kita lakukan yang ikhlas itu mesti mencontoh Nabi SAW. Ada orang berkata yang penting ikhlas, biar tidak sesuai dengan sunnah. Innamal a'malu binniyat, itu andalanya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu diperhitungkan karena ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, tetapi seorang mendapatkan sesuai dengan apa niatnya. Apakah ikhlas atau tidak? Itu dalil tentang amalan hati. Sedangkan dalil tentang amalan lahiriah berarti kita harus mencontoh Nabi SAW. Kalau tidak, tertolak. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tidak ada contoh, tidak ada perintah dariku, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Oleh karena itu, iman, ikhlas dalam melakukannya, dan mencontoh Nabi SAW dalam amal ibadah tersebut. Apabila salah satunya tidak ada, maka amalan kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi amalan kita itu kalau niatnya untuk duniawi, bisa-bisa kita dilemparkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pembuka atau mukadimah. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimanakah tips untuk tetap istiqomah dalam melakukan suatu amalan tanpa dipengaruhi oleh pujian dan celaan? Ya, ada pertanyaan dari ikhwah kita. Bagaimana supaya kita istiqomah beramal soleh tanpa terpengaruh dengan pujian dan celaan? Perlu diketahui bahwa apapun yang kita perbuat, seindah apapun amalan kita, pujian, sanjungan pasti ada, tetapi tidak akan sepi dari celaan dan hinaan. Oleh karena itu, supaya kita istiqomah dalam beribadah tanpa terpengaruh dengan pujian ataupun celaan, istilah peribahasanya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Allah SWT mengabadikan kisah Luqmanul Hakim tentang bagaimana sikap beliau dalam beramal. Bagaimana beliau mengajari anaknya agar senantiasa istiqomah dalam Islam tanpa terpengaruh dengan pujian, sanjungan, dan celaan. Ini ada kisahnya. Suatu hari Luqmanul Hakim mengajak anaknya untuk berjalan, untuk memberikan pelajaran yang nyata di lapangan. Karena kalau teori semua orang bisa, tapi praktik di lapangan itu penuh tantangan. Maka Luqmanul Hakim mengambil kudanya dan naik di atasnya, lalu disuruh anaknya menuntun. Melewatilah gerombolan manusia, lalu orang-orang yang melihatnya berkata, "Wah, orang tua itu tega sekali. Masa dia naik kuda sendirian lalu kemudian anaknya nuntun." Setelah lewat, Luqmanul Hakim turun, anaknya kasih naik. Lalu melewati kumpulan manusia, orang-orang yang melihat beliau mengatakan, "Wah, anak itu kurang ajar. Masa dia naik kuda lalu kemudian orang tuanya disuruh nuntun kuda?" Setelah melewati rombongan itu, Luqmanul Hakim naik bersama anaknya di atas kuda tersebut, lalu melewati kumpulan manusia. Orang-orang melihat beliau berkomentar lagi, "Wah, orang ini tidak kasihan dengan kuda. Masa kuda dinaiki oleh dua orang?" Setelah itu, mereka berdua bersama anaknya turun dari kuda. Kudanya jalan tanpa ada beban, tanpa ada muatan, melewati sekumpulan orang. Orang itu berkomentar lagi, "Goblok itu orang. Masa ada kuda lalu kemudian mereka berdua berjalan kaki?" Nah, dari situlah Luqmanul Hakim memberikan pelajaran
kepada anaknya bahwa wahai anakku, kalian tidak akan mungkin menyatukan hati-hati manusia. Maka beramallah untuk kebaikan dunia dan akhiratmu, dan jangan pedulikan komentar orang lain. Nah, itulah yang harus kita miliki. Jangan kita beramal, ada yang puji, kita sombong. Atau kita beramal soleh, ada yang mengkritik, kita berhenti. Mestinya ujian tidak membuat kita sombong dan lupa diri, karena semua itu anugerah dari Allah SWT. Kita ibadah karena ada hidayah dari Allah SWT. Dan celaan tidak membuat kita kendur. Celaan dari manapun tidak membuat kita mundur dari amal soleh yang kita lakukan. Karena bukan manusia yang akan menilai kita, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, karena waktu kita terbatas, insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan, apakah melalui tayangan ini atau mungkin ada saudara kita mengundang untuk memberikan pencerahan. Insyaallah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyusupkan rasa surga di hati sebelum kita dimasukkan ke dalam surga yang sesungguhnya di akhirat nanti, dan semoga keberkahan selalu meliputi kita semua, dan semoga Allah SWT menguatkan iman dan takwa kita sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.